Hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tetap beraktivitas di Balai Kota DKI Jakarta. Pagi hari, Ahok kembali melayani aduan warga Jakarta. Setibanya di Balai Kota, Ahok langsung disambut antusias warga Jakarta yang sudah menunggu kedatangannya. Ahok pun langsung melayani permintaan warga Jakarta yang ingin berfoto dan melayani aduan warga Jakarta. Warga yang datang juga memberikan dukungan kepada Ahok dan Jarot pasca kalah dalam Pilkada Jakarta. Dukungan disampaikan dengan memberikan sekuntum bunga mawar dan rangkaian bunga. Mengingat masa jabatannya akan berakhir di bulan Oktober, Ahok menekankan sejumlah program kerja terus dilanjutkan dan akan dipercepat, di antaranya penertiban KTP penghuni Rusunawa dan proyek normalisasi sungai. Penertiban apa? Penggusuran. Tergantung rusunnya siap apa enggak. Terus Kalau rusunnya siap, tetap kita teruskan normalisasi sungai. laporannya siapa nggak Pak? Rusun yang udah. Berapa tempat? Berarti tujuannya akan ada penertiban Pak? Kita akan penertiban terus, pokoknya selama rumah susunnya siap, pasti penertiban. Karena kita nggak mau normalisasi sungai Ciliwung terhenti. Dan sekarang udah 50% Ciliwung. Apa dari makna dari tuntutan jaksa terhadap Ahok? Berikut kami paparkan dengan lebih detail fakta-fakta di balik tuntutan terhadap Ahok bersama dengan rekan Sylvia Iskandar. Silakan Sylvia. Baik, terima kasih Ade Mulia. Pemirsa, kemarin kita sudah menyaksikan bahwa jaksa penuntut umum sudah membacakan tuntutan terhadap terdakwa kasus dugaan penodaan agama yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kami akan mengulas lebih detail apa saja fakta-fakta dalam persidangan. Kami sudah merangkumnya untuk Anda. Yang pertama, apa isi tuntutan jaksa penuntut umum terhadap Ahok? Ahok sebelumnya ini didakwa dengan dua pasal atau disebut sebagai dakwaan alternatif yaitu pasal 156 KUHP atau pasal 156A KUHP. Dan jaksa akhirnya memilih untuk menggunakan pasal 156 KUHP yang intinya adalah Ahok dianggap terbukti melanggar pasal tentang pernyataan permusuhan dan kebencian terhadap satu golongan. Yang perlu kita garis bawahi ini adalah bukan dugaan penodaan agama seperti yang selama ini dituduhkan atau didakwakan kepada Ahok, tetapi jaksa justru akhirnya memilih bahwa Ahok ini tidak terbukti menistakan agama sesuai dengan pasal 156A KUHP, tetapi jaksa menggunakan pasal 156 KUHP yaitu permusuhan terhadap golongan. Dan golongan yang dimaksud oleh jaksa penuntut umum seperti yang dipaparkan kemarin, yang dimaksud dengan golongan di sini adalah elit politik. Mengapa elit politik? Karena jaksa mengambil berdasarkan bukti-bukti, salah satunya adalah buku yang pernah ditulis Ahok pada tahun 2007 pada saat ia maju dalam kontestasi Pilgub Bangka Belitung. Di situ Ahok menyebut bahwa surat Al-Maidah kerap digunakan elit politik sebagai bahan untuk menjatuhkan dirinya dalam kontestasi pilkada. Kita akan lihat lagi selanjutnya. Ini adalah penjelasan mengapa jaksa batal menjerat Ahok dengan pasal 156A KUHP. Yang perlu pemirsa ketahui adalah beda antara pasal 156 dengan pasal 156A KUHP. Di pasal 156A KUHP harus ada unsur niat untuk menodai agama. Sementara dari jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta persidangan dan saksi-saksi yang dihadirkan, jaksa penuntut umum mengatakan bahwa unsur Ahok untuk melakukan penodaan agama tidak terpenuhi. Oleh karena itu, karena jaksa batal menjerat Ahok dengan pasal 156A KUHP yang ancaman hukumannya selama-lamanya 5 tahun, maka akhirnya tuntutan hukuman terhadap Ahok, kita lihat di slide berikutnya. Tuntutan hukuman terhadap Ahok adalah 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Artinya apa? 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Artinya adalah kalau kita lihat berdasarkan payung hukumnya, aturan hukuman percobaan ini terdapat dalam pasal 14A ayat 1 dan 14B ayat 1 KUHP. Intinya adalah secara singkat, apabila dijatuhi hukuman percobaan berarti Ahok lolos dari hukuman kurungan penjara. Berarti secara fisik Ahok tidak akan berada di penjara tetapi hanya berada dalam pemantauan pengadilan selama 2 tahun masa percobaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa Ahok tidak akan masuk penjara, tetapi selama masa 2 tahun apabila Ahok terus berkelakuan baik, ia akan aman, tidak akan masuk penjara. Tetapi kalau selama masa 2 tahun pengawasan Ahok melakukan tindak pidana, Ahok ini akan dikenakan
Ahok akan masuk ke penjara berdasarkan dengan pasal 156 tadi ditambah dengan hukuman sesuai dengan pidana yang ia lakukan selama 2 tahun tadi. Kita akan lihat selanjutnya pemirsa, ini adalah yang banyak dibicarakan kemarin mengenai sebelumnya juga ada kontroversi mengenai perdebatan apakah status terdakwa Ahok ini dapat membuat Ahok dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta saat ini. Tetapi kalau kita menggunakan persepsi atau pendapat dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, maka Ahok tidak perlu dinonaktifkan. Ahok tidak perlu dinonaktifkan dalam arti Ahok tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena pasal yang digunakan juga pasal 156 yang hukumannya kalau secara pasal itu 4 tahun tuntutannya, tetapi karena Ahok hanya 1 tahun, maka berarti Ahok tidak perlu dinonaktifkan. Tetapi yang perlu Anda ketahui, perdebatan mengenai Ahok dinonaktifkan atau tidak ini memang sudah terjadi. Ada banyak sekali pendapat dari masing-masing pakar. Tetapi Refli Harun mengatakan bahwa ini adalah sebetulnya bolanya ada di tangan Presiden Joko Widodo untuk menonaktifkan atau tidak menonaktifkan Ahok. Tetapi sejauh ini yang kita lihat adalah Presiden Joko Widodo tidak menonaktifkan Ahok. Dan memang sisa masa jabatan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta tinggal 6 bulan juga. Bila masih ada pihak yang ingin memperdebatkan soal apakah Ahok harus dinonaktifkan atau tidak, maka dapat menempuh jalur hukum yaitu ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berikut adalah fakta-fakta sidang yang terdapat dalam sidang pembacaan tuntutan Ahok dan kita akan menyaksikan bagaimana pembelaan atau pledoi dari Ahok yang akan disampaikan Ahok pada tanggal 25 April 2017. Sekarang saya kembalikan lagi ke Ade Mulia, silakan Ade. Bukan penodaan agama. Dalam persidangan, mencari keadilan ibarat menapaki tangga. Anak-anak tangga merupakan fakta dan bukti yang diungkap. Makin baik pengungkapan fakta, makin kuat anak tangga mengarahkan pada keadilan. Persidangan yang mampu membawa pada puncak tangga keadilan ini pula yang kita harapkan pada kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sejauh ini kita pantas mengapresiasi karena persidangan tersebut berpijak pada anak-anak tangga yang kukuh. Hal itu seperti terlihat di sidang ke-19 yang berlangsung kemarin. Jaksa menuntut Basuki 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan. Itu artinya bila vonis hakim kelak tidak berbeda jauh dengan tuntutan jaksa, Basuki tidak perlu menjalani penahanan. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan itu, tim Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut Basuki dengan dakwaan alternatif kedua, yakni pasal 156 KUHP. Pasal itu intinya berbunyi tentang perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ketua tim JPU menjelaskan, dakwaan yang dipilih sebagai pijakan hukum ialah yang dipandang terbukti oleh jaksa. Jaksa menjabarkan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar. Salah satunya ialah buku Basuki yang mencantumkan bahwa pengguna Al-Maidah adalah golongan elit politik. Dari sini tersirat pula bahwa dakwaan alternatif pertama atau dakwaan primer yang sebelumnya diajukan pada sidang Desember lalu tidak dipandang terbukti oleh jaksa. Dakwaan alternatif pertama itu ialah pasal 156 KUHP yang pada intinya adalah permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Itu artinya Basuki tidak terbukti menodai agama. Tuntutan itu menunjukkan keteguhan jaksa terhadap fakta hukum di persidangan. Kita pantas mengapresiasinya. Kita pun pantas mengacungkan jempol karena jaksa telah bekerja secara independen dan tidak gentar terhadap tekanan-tekanan pihak luar. Adanya pihak yang kecewa terhadap tuntutan jaksa sah belaka. Namun, kekecewaan yang disertai tudingan intervensi bahkan tuntutan kepada presiden jelas sikap yang keblinger. Sikap itu justru menegaskan kelompok yang sebenarnya mendukung hukum dan kelompok yang berusaha membengkokkan hukum. Sungguh memalukan ketika kelompok yang awalnya berkoar-koar mengawal persidangan tetapi pada akhirnya justru melecehkan persidangan itu sendiri. Tekanan-tekanan seperti itu tentunya bakal terus ada. Tetapi persidangan jelas tidak boleh tergoyahkan.
Keteguhan dan independensi yang telah ditunjukkan jaksa semestinya pula dimiliki para hakim. Bahkan, sebagai pihak yang paling berwenang memberikan putusan, hakim harus memiliki objektivitas yang lebih tinggi pada fakta-fakta hukum. Hanya dengan sikap itulah, hakim dapat menjadi anak tangga terakhir yang kukuh. Hakim akan membawa terdakwa dan penuntut mencapai keadilan sejati yang ada di puncak tangga. Sebaliknya, jika hakim goyah, takluk pada tekanan pihak luar, sia-sialah tangga panjang persidangan yang sama-sama telah disaksikan bangsa ini. Keputusan yang lari dari fakta hukum sama artinya dengan anak tangga yang rapuh. Bukan puncak tangga yang kita gapai, melainkan terpuruk ke kegagalan hukum. Kita percaya hakim sangat independen menyelenggarakan persidangan demi persidangan, sejak sidang pertama hingga vonis kelak.